Oke, halo semuanya. Sekarang untuk pertemuan ke-7 dari Excel Feedback, kita masuk ke pembuatan laporan arus kas ya. Nah, laporan arus kas ini terbilang agak rumit, karena kita harus ngecek satu persatu jurnal yang terkait arus kas, dan kemudian menyiapkan laporan arus kas. Kalau kalian lihat bawaan dari Excel-nya ini, lihat ya, jadi hanya ada satu kolom untuk jenis kas. Sedangkan untuk kasus, misalkan aja ya, kas jenis C ini punya dua akun. Coba kita lihat akun. Nah, dia punya dua kode akun kas, yaitu kas bank dan juga kas kecil. Nah, bagi teman-teman yang sudah merubah angka 1 strip 001 strip 111 dengan menghilangkan stripnya agar bisa diformulakan. Kalau yang belum, saya lebih prefer menamakan ulang ini menjadi name box. Jadi saya klik di sini, kemudian saya berikan nama arus kas 1, saya enter, kemudian yang keduanya saya beri nama arus kas 2, kemudian saya enter. Nah, sekarang saya punya dua name box terkait arus kas, yaitu arus kas 1 dan arus kas 2. Ini fungsinya yang nanti akan saya panggil di jurnal untuk menentukan pilihan jurnalnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita kembali lagi ke arus kas. Jadi ini adalah tampilan laporan arus kasnya. Saya mau tambahkan satu kolom lagi. Jadi saya klik di sini, di baris ke-10. Kemudian klik kanan, saya insert seperti ini, kemudian saya klik di B11 drag ke samping, lalu saya copy paste ke atas. Nah, sekarang saya punya dua kolom ya yang bisa saya isi. Pertama, saya akan isikan dengan kode yang pertama, kas bank, yang kedua adalah kas kecil. Jadi kalau kita bikin laporan arus kas ini kan terkait dengan jenis-jenis akun kas ya. Nah, informasi 527 hingga 6 juta ini adalah saldo awal per 1 Februari 2020. Jadi maksudnya dari sini ya, saldo awal ini. Nah, kemudian setelah saya menentukan itu, saya mau rapikan dulu laporan arus kasnya, sehingga ketika saya masuk ke jurnal nanti, isiannya tinggal berubah aja. Jadi otomatis saya nggak perlu lagi bolak-balik dari jurnal ke arus kas. Jadi saya selesaikan dulu yang arus kas ya. Pertama, karena kita punya dua kode akun yang berbeda, kas bank dan kas kecil, maka aliran kas masuknya juga terdiri dari kas bank dan kas kecil. Maksudnya apa? Ya, yang pertama cara ngisinya untuk operasi kita masukkan dua jenis, dua kode ya. Jadi ini kalau diklik kalian bisa pilih operasi, ini operasi juga. Kemudian saya butuh satu pasang lagi untuk yang kas kecil. Jadi di baris ke-17 ini saya klik kanan, kemudian saya insert. Nah, rumusnya harus copy ya. Jadi saya perlu copy ini. Saya klik di sini, kemudian saya hold sampai ke kanan di G16. Kemudian saya copy paste ke bawah. Nah, sekarang saya punya, ini saya gabung di sininya ya. Nah, sekarang punya 4. Pertama, saya akan masukkan JU, ini AJP dengan kode akunnya kas bank. Yang satunya juga untuk kas bank. Seperti itu. Kemudian yang operasi satunya saya isi JU dan AJP juga, tetapi kode akunnya bukan kas bank, tapi kas kecil. Sudah, kalau sudah saya beralih ke kas keluar. Karena ini 2, saya butuh 4. Artinya saya butuh satu pasang lagi nih. Saya insert. Sebanyak 2 kali. Kemudian saya copy paste rumusnya sampai sini. Kemudian saya bikin dulu. Kemudian ada AJP. Kemudian CU lagi. AJP dengan kode akunnya kas bank, kas kecil, kas bank,
sorry, ini kas ya. Oke, kas kecil, ini kas kecil. Nah, seperti ini. Kemudian yang untuk investasi pun sama, saya siapkan juga. Saya harus siapkan dua lagi ya. Ini saya copy paste ke bawah. Ini JU. Kalau teman-teman agak jenuh ya menambahkan itu, bisa caranya karena ini aliran kas masuk, ini kas keluar. Saya siapkan dulu juga deh yang kas keluarnya. Saya insert, ini saya insert juga. Kemudian saya copy paste ke bawah. Nah, saya kopikan ini, saya klik ini aja, copy, kemudian saya paste isiannya. Yang ini sama, saya copy, kemudian saya paste isiannya. Nah, untuk pendanaan pun sama, jadi saya insert sebanyak 2 kali. Di bawahnya ini keluar juga sama, 2 kali. Ini untuk pendanaan, ini untuk pendanaan. Nah, oke, ini saya copy ke bawah. Ini rumusnya juga saya copy ke bawah. Kemudian untuk isiannya, nah untuk isiannya, kas masuknya dulu, saya copy ke sini, paste, kemudian kas keluarnya, saya paste. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah punya template untuk laporan arus kas ya, tinggal kita masukkan jurnalnya. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke penyiapan jurnalnya. Karena tadi kita sudah punya inbox yang bernama arus kas 1 dan arus kas 2, yaitu saya klik lagi ya. Klik nameboxnya ada arus kas 1 dan arus kas 2. Klik arus kas 1 di sini untuk kas tunggal, arus kas 2-nya adalah kas kecil. Di jurnalnya saya akan rubah, jadi dari semula rumusnya ISOR yang hanya 1, ini ya. Nah, jadi yang di bawah ini masih rumus yang lama, yaitu ketika dia mendeteksi bahwa arus kasnya cuma ada satu kode, yaitu 110. Nah, sekarang karena kita punya 2 kode, maka rumusnya kita ganti menggunakan if or and. Jadi kalau misalkan kodenya arus kas atau arus kas 2, arus kas 1 atau arus kas 2, itu dia langsung kedeteksi sebagai arus kas. Jadi kita harus pilih arus kasnya. Ini ya maksudnya. Nah, ini kan kas di bank. Harusnya ini muncul pilihan kalau kita klik. Nah, ini nggak bisa diklik ya. Jadi ini saya klik dan sekali-kali nggak bisa keluar karena dia ngebacanya adalah 110. Sedangkan kode akunnya adalah 1001 Maka kita ganti nih. Untuk D9-nya, kita ganti bukan kode arus kas, tapi arus kas 1. Jadi saya hapus kodenya. Jadi nameboxnya itu bisa berupa nama apa aja ya. Kebetulan saya pakainya arus kas 1 dan arus kas 2. Kalau teman-teman sudah pakai angka yang kode akun, tapi menghilangkan strip, nggak apa-apa, nanti tetap dituliskan di sininya adalah 1001 130 dan jika D9-nya 1001 150 gitu ya. Kemudian saya enter, bisa dikatakan titik resolusinya, kemudian saya copy paste ke bawah seperti ini. Nah, muncul ada tulisan arus kas ya. Oke, ini ada kesalahan ya, harusnya dia ngebacanya adalah D12 tapi dia diletaknya di D13. Karena itu saya harus benerin di sini. Nah, ini bukan D9. Nah, dia kan ngebacanya kode akun ya. Harusnya dia D10. Nah, saya hapus D9-nya jadi D10. D10. Oke, nah, ini baru dia bacanya di sini. Nah, saya enter. Kemudian copy paste ke bawah. Nah, ini kelihatannya. Jadi ada kas di bank yang merupakan masuk arus kas.
kita tinggal pilih. Kalau misalkan persediaan dan juga ada pengeluaran kas, berarti ini termasuk aktivitas operasi. Jangan lupa ya, ada tiga jenis arus kas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, saya klik operasi untuk kas di bank yang bukti pertama. Kemudian yang kedua, membeli perlengkapan juga masih operasi. Kemudian yang ketiga, pendapatan jasa juga masih operasi. Nah, sebelum kita berlanjut dengan yang lainnya, mari kita copy paste ke bawah.